أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 110, 111, dan 112. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kami berada di BCA, di rumah Pak Sunarno, di Kota Baru Ndriyorejo Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa selalu beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, untuk berhaqqa tuqatih, dan untuk berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.
Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 110. Ayat ini memberikan dorongan kepada mereka yang berbuat salah untuk menyadari dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau orang itu berbuat salah, maka harus memperhatikan kesalahannya itu dan ada jalan yang namanya taubatan nasuha. Nanti bisa dilihat di surat 11 ayat 57 dan juga surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6 sampai ayat 8. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang pernah kita lakukan. Perbuatan mereka mendolimi diri sendiri dengan jalan berbuat maksiat seperti sumpah palsu akan diampuni Allah jika mereka benar-benar minta ampun kepadanya. Dengan ucapan kita, mungkin ada yang salah dengan tindakan kita, dengan kebijakan yang kita lakukan, mungkin itu menjadi sebuah kesalahan. Semuanya harus kita sadari, ya. Kalau itu memang sebuah kesalahan, ya kita akui kita salah, sehingga mudah untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat 30 namanya surat Ar-Rum ayatnya 30 sampai ayat 60. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana jalur keluar dari dosa sesudah terperosok ke dalamnya dan sesudah diturunkan peringatan kepada musuh-musuh kebenaran, yaitu dengan tobat dan minta ampun. Orang yang minta ampun akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi berapapun dosanya manusia dan jin ini, apabila mau meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampunkannya, karena Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Dia akan merasakan hasil pengampunan Allah pada dirinya, yaitu rasa benci kepada kemaksiatan dan penyebab-penyebabnya. Jadi sebelum dia bertaubat itu, dia cinta kepada perbuatan keji dan mungkar yang dia lakukan terus-menerus, tidak ada rasa benci. Tapi setelah dia bertaubat kepada Allah, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa benci kepada seluruh perbuatan keji dan mungkar, kemudian dia beralih untuk berbuat kasih dan sayang. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayatnya 133 sampai ayat 136. Dia juga akan merasakan kasih sayang Allah kepadanya dengan tumbuhnya hasrat dalam hatinya kehendak berbuat kebajikan. Nah, inilah luar biasa, seperti di surat ketiga ayat 8 sampai 9 ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 111. Kemudian ayat ini memperingatkan bencana perbuatan dosa, yaitu barang siapa mengerjakan dosa
lalu mengira pekerjaan itu akan bermanfaat bagi dirinya, niscaya dia mengalami hal yang sebaliknya. Nah ini loh, kalau perbuatan dosa, perbuatannya dilarang oleh Allah itu dikiranya itu adalah perbuatan yang indah, perbuatan yang baik, itu nanti ujung-ujungnya nanti perbuatan itu akan merugikan dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam. Oleh karena itu yang namanya al-fasad, yaitu perbuatan buruk, matinya hati, sakitnya hati, itu bisa menyebabkan derajat manusia yang mulia bisa diseret oleh Allah. Orang itu tidak punya derajat sama sekali. Padahal yang namanya Bani Adam alaihi salam, kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah umat-umat yang terbaik. Ya, misalnya di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, surat 58 Al-Mujadilah 11:21 sampai 22, ini adalah golongan-golongan Allah yang patut kita ikuti karena dia adalah orang-orang yang terbaik. Sebagai apapun dia, sebagai pemimpin, sebagai warga bumi, sebagai guru, sebagai TNI, dan semuanya para pedagang, apabila mempunyai iman dan takwa, maka mereka termasuk orang-orang yang terbaik. Dan dia termasuk orang-orang pilihan. Namun apabila iman dan takwa itu tidak ada padanya, jadi apapun dia, jadi pribadi, jadi pemimpin rumah tangga, jadi pemimpin negara, tanpa iman dan takwa, maka dia bukannya terbaik, tapi dia malah terbalik. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayatnya 67 sampai 70, dan Al-Mujadilah, yaitu partai setan, golongan setan, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Ini kita harus berhati-hati. Umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat harus berhati-hati di dalam berucap, hati, pikir, perbuatan, karena semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena itu, mari kita pilih perbuatan-perbuatan yang baik saja. Pekerjaannya itu akan mengakibatkan bencana dan penderitaan bagi dirinya, sekalipun tidak ada manfaatnya. Perbuatan yang busuk, lambat, atau cepat akan tercium oleh masyarakat. Pengadilan akan membuka kejelekannya di muka umum dan menjatuhkan hukuman atas dirinya. Inilah penghinaan atas dirinya dan penderitaan di dunia, dan di akhirat dia akan mengalami lagi hukuman Allah. Allah dengan ilmunya yang maha luas telah menetapkan perbuatan mana yang terlarang, dan dengan kebijaksanaannya ditetapkan hukuman bagi pelanggaran atas perbuatan itu. Manusialah yang merusak dirinya sendiri bila ia melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Para pelanggar hukum-hukum Allah, surat 78 ayat 21 sampai 30, mereka akan digiring ke dalam neraka nanti bersama-sama berombongan. Surat Az-Zumar 71 sampai 72. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taubatan nasuha. Kita berdoa, keluarga besar kita, seluruh kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan termasuk
orang-orang yang senantiasa beriman takwa. Surat An-Naba surat 78 ayat 31 sampai 40, mereka akan dibawa ke surga berombongan. Surat Az-Zumar 73 sampai 75. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang melakukan perbuatan dosa dengan tidak sengaja atau dengan sengaja, kemudian mereka melemparkan kesalahan itu kepada orang lain dan menuduh orang lain mengerjakannya, sedang ia mengetahui orang lain itu tidak bersalah, maka dia sesungguhnya telah membuat kebohongan yang besar dan akan memikul dosanya seperti yang dilakukan keluarga Banu Ubairik yang melemparkan kejahatan Tu'mah kepada Zaid bin Soleh. Orang seperti Tu'mah dan keluarganya tetap melakukan dua macam kejahatan. Kejahatan melakukan perbuatan dosa itu sendiri dan kejahatan melemparkan tuduhan yang tidak benar kepada orang lain. Inilah apabila orang itu hatinya mati, hatinya sakit, maka yang dilakukannya adalah sukanya itu membunuh, mematikan. Dan kalau hatinya sakit, sukanya menyakitkan, dan itu dia tidak merasa bersalah kepada dirinya padahal dia berbuat salah. Itulah kejelekan orang-orang yang buruk itu. Apabila belum mendapatkan hidayah Allah, dikiranya perbuatan jahat yang dia lakukan itu tidak berdampak apa-apa, padahal itu sangat berbahaya, ya. Jadi kita berhati-hati. Mudah-mudahan keluarga besar kita, seluruh warga bumi NKRI ini, mudah-mudahan senantiasa kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat taat kepada Allah, taat kepada Islam, taat kepada Rasul, yang akhirnya mudah-mudahan nanti semuanya bisa menjadi pribadi yang bisa memimpin dirinya sendiri dan juga keluarga besarnya dan umat ini. Nanti bisa dilihat para pemimpin yang baik ada di surat Al-Maidah ayatnya 54 sampai 55, dan juga di surat 25 namanya Al-Furqan ayatnya 63 sampai 74. Ada sebuah doa yang luar biasa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk bernegara, berbangsa yang baik ada di surat 49 namanya surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18. Wabil khusus Allah akan mengangkat derajat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman takwa yang kokoh. Lihat nanti di surat 41 ayat 30 sampai 35 dan juga di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami dan juga guru-guru kami serta seluruh keluarga besar di BCA Pak Sunarno ini, dan semoga juga seluruh sahabat-sahabat kami, para guru, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri-menteri kami,
dan juga para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.